Apa pengertian customer value? Menurut Zaita, mengartikan customer value sebagai penilaian keseluruhan yang dilakukan konsumen terhadap manfaat suatu produk berdasarkan persepsi mereka terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Sementara itu, menurut Gail, customer value ini adalah pandangan konsumen terhadap kualitas yang ditawarkan oleh suatu produk yang apabila dia anggap lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing, dapat mempengaruhi tingkat loyalitas pelanggan. Jadi semakin tinggi nilai yang dirasakan oleh pelanggan, maka semakin besar kemungkinan terjalinnya hubungan jangka panjang karena usaha dan biaya untuk menarik pelanggan baru atau yang telah pergi jauh lebih besar dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Secara ekonomi, value atau nilai merujuk pada harga atau nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan melalui mekanisme tukar-menukar. Tentunya ada keuntungan yang saling menguntungkan dan adil antara kedua belah pihak, di mana pelanggan membayar dengan uang untuk produk atau jasa yang diberikan oleh produsen. Value adalah faktor yang membuat pelanggan bersedia membayar. Dengan kata lain, customer value atau nilai adalah kontrapretation yang dibayar pelanggan untuk 1. Produk dan jasa yang benar dan sesuai, 2. Waktu dan harga yang tepat, 3. Kualitas yang tepat. Customer value merupakan konsep yang paling sering digunakan oleh pelaku bisnis sebagai langkah awal dalam merumuskan strategi mereka. Banyak keputusan strategis perusahaan atau pemilik merek berlandaskan konsep ini, meskipun seringkali tidak diformulasikan dengan baik. Customer value ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian serta tingkat kepuasan pelanggan. Pelanggan cenderung lebih memilih produk atau layanan yang mereka anggap memberikan manfaat dan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan alternatif yang ditawarkan oleh pesaing. Semakin tinggi nilai yang diperoleh pelanggan dari suatu produk atau layanan, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan pembelian dan merasa puas dengan keputusan yang diambil. Oleh karena itu, perusahaan perlu fokus pada peningkatan nilai yang diberikan kepada pelanggan agar dapat memenangkan persaingan di pasar dan membangun loyalitas jangka panjang. Oke, yang selanjutnya ada dimensi dalam pengukuran customer value. Sweeney dan Soutar pernah mengatakan dalam bukunya Cheap to Know, setidaknya ada 4 dimensi dalam pengukuran nilai pelanggan. Nah, dimensi-dimensi ini berperan dalam bagaimana konsumen menilai suatu produk atau layanan berdasarkan preferensi mereka. Yang pertama ada emotional value. Jadi yang dimaksud dari emotional value ini adalah nilai emosional yang muncul ketika seseorang menggunakan suatu produk yang dimana itu memicu rasa emosional mereka. Contohnya seperti ketika ada seseorang yang membeli mobil mahal, mereka akan cenderung merasa lebih percaya diri karena berkat itu mereka merasa sebagai orang yang terpandang dan orang yang kaya raya. Lalu selanjutnya ada social value, yang dimana ini berkaitan dengan bagaimana suatu produk dapat meningkatkan status atau citra sosial mereka. Contohnya sama seperti tadi, tapi mungkin ini lebih ke arah sosialnya. Jadi misal ada orang yang membeli sebuah mobil yang mahal, sosial itu masyarakat sosial akan memandang dia sebagai orang yang kaya raya, sebagai orang yang terpandang. Selanjutnya ada quality atau performance value. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah manfaat yang diperoleh dari konsumen dari segi kualitas dan kinerja produknya tersebut. Contohnya seperti ketika kita membeli sebuah laptop, kita akan mempertimbangkan quality atau performance-nya. Lalu selanjutnya ada price atau value for money. Di sini berhubungan dengan seberapa sesuai harga yang dibayarkan dengan manfaat yang diperoleh dari produk. Konsumen cenderung merasa puas jika harga produk sebanding atau bahkan lebih dari yang ditawarkan. Contohnya seperti ketika kita membeli suatu barang dan itu ternyata worth it dan bisa jadi bahkan lebih bagus daripada yang ditawarkan, maka itu adalah definisi dari price atau value for money. Keempat hal ini saling berkaitan dalam menentukan nilai suatu produk di mata konsumen. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mempertahankan loyalitas pelanggan perlu memahami bagaimana mengoptimalkan masing-masing aspek ini agar memberikan pengalaman terbaik bagi konsumennya. Perkenalkan, nama saya Rafa Ardisa dengan akhiran NIM 1188. Nah, selanjutnya ada indikator kepuasan pelanggan. Nah, indikator kepuasan pelanggan ini tidak selamanya diukur dengan uang, tetapi lebih didasarkan pada pemenuhan perasaan tentang apa yang dibutuhkan seseorang. Yang pertama itu ada kualitas produk. Kualitas produk adalah driver kepuasan pelanggan yang multidimensi. Kualitas produk berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas produk ini adalah dimensi global yang paling tidak ada 6 dari kualitas produk. Yang pertama itu ada performance. Nah, ini adalah dimensi yang paling basic dan berhubungan dengan fungsi utama dari suatu produk. Yang kedua ada reliability,
probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga ada feature, karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. Yang keempat ada durability. Ini menunjukkan suatu pengukuran terhadap siklus produk baik secara teknis maupun waktu. Semakin besar frekuensi pemakaian normal yang dimungkinkan, semakin besar pula daya tahan produk. Yang kelima ada conformance. Dimensi ini menunjukkan seberapa jauh suatu produk dapat menyamai standar atau spesifikasi tertentu. Produk yang mempunyai conformance ini berarti produknya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang terakhir ada decide, yaitu menawarkan aspek emosional dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang kedua ada harga. Harga ini adalah sejumlah nilai yang ditukarkan untuk memperoleh suatu produk bagi pelanggan yang sensitif. Biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena mereka akan mendapatkan value for money yang tinggi. Harga yang terendah menimbulkan persepsi produk tidak berkualitas. Sebaliknya, harga yang tinggi menimbulkan persepsi produk tersebut berkualitas. Harga berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya ada service quality. Nah, konsep service quality ini diyakini mempunyai 5 dimensi. Yang pertama itu tangible. Karena suatu service tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, dan tidak bisa diraba, maka aspek tangible menjadi penting sebagai ukuran terhadap pelayanan. Yang kedua ada reliability, yaitu dimensi yang mengukur kehandalan dari perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Dimensi ini sering dipersepsi paling penting bagi pelanggan dari berbagai industri jasa. Yang ketiga adalah responsive, dimensi berkualitas pelayanan yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan hampir dapat dipastikan akan berubah dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Yang keempat ada assurance, kualitas yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dari perilaku frontline staff dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada para pelanggan. Dan yang terakhir itu adalah empati. Nah, secara umum dimensi ini memang dipersepsi kurang penting dibandingkan dimensi reliability dan responsif di mata kebanyakan pelanggan. Dan yang terakhir itu adalah biaya dan kemudahan. Nah, biaya dan kemudahan ini adalah suatu pengorbanan yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau pelayanan yang relatif mudah, nyaman, dan efisien. Nah, dalam biaya ini ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah metode keluhan dan saran. Metode ini dilakukan dengan menampung semua keluhan dan saran dari pelanggan. Keluhan atau saran bisa ditampung melalui media seperti kotak saran, saluran telepon, bebas pulsa, atau lewat email dan media sosial perusahaan. Yang kedua ada metode survei kepuasan pelanggan, yaitu metode ini dilakukan dengan membuat pertanyaan melalui survei, baik itu secara luring atau offline maupun daring secara online. Buat pertanyaan yang mengarahkan pelanggan untuk menjawab sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk. Yang terakhir ada metode analisis mantan pelanggan. Nah, hal tersebut ditujukan untuk menghindari kesan tidak baik terhadap brand. Setelah melakukan tersebut, catat apa aja menjadi alasan mereka. Lalu alasan tersebut nantinya akan memudahkan dalam menganalisis kepuasan selama ini. Perkenalkan, nama saya Syalumarsa Salsabila dengan akhiran NIM 1187. Nah, di sini saya akan membahas tentang pentingnya memberikan nilai pelanggan. Nilai pelanggan ini merupakan hal yang penting dan merupakan konsep utama strategi pemasaran dan manajemen untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Nilai pelanggan ini terbentuk dari manfaat yang diterima dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Perusahaan yang memahami dan memberikan nilai yang terbaik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan tersebut, memperluas pangsa pasar, dan juga mengoptimalkan keuntungan. Nah, customer value terdiri dari 3 elemen utama, yaitu hasil yang diperoleh dari pelanggan, harga yang dibayarkan, dan juga biaya lain yang memperoleh produk ataupun jasa. Perusahaan menciptakan nilai melalui manfaat keuangan seperti program loyalitas dan diskon, kemudian manfaat sosial seperti membangun hubungan personal dengan pelanggan. Contohnya, strategi ini dapat dilihat pada program frequent flyer maskapai penerbangan dan juga layanan personalisasi Hotel Ritz-Carlton. Berikutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dini Inayatul Kamelia Balkis dengan akhiran NIM
sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya yaitu customer value adalah faktor penting yang mempengaruhi keputusan pembelian dan keputusan pelanggan. Yang mana hal ini adalah persepsi konsumen terhadap manfaat dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Perusahaan perlu mengidentifikasi pelanggan yang tepat, membangun hubungan baik, dan mempertahankan pelanggan bernilai tinggi untuk meningkatkan customer value. 4 dimensi utama yang terlibat dalam pengukuran customer value meliputi nilai emosional, sosial, kualitas, dan harga. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, layanan, serta kemudahan akses produk. Strategi pemasaran harus mencakup marketing mix dan personalisasi melalui CRM untuk meningkatkan loyalitas. Perusahaan harus memberikan nilai terbaik secara konsisten untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menarik pelanggan baru.